Biasanya orang dikafirkan karena dia punya pendapat. Ya. Dan orang yang punya pendapat biasanya karena dia berislam dengan sungguh-sungguh. Ada anak muda perempuan yang sekarang ini terkenal, namanya Kalis Mardiase. Kalis Mardiase itu dulu pernah bergabung dengan kelompok ini. Ya. Dan dia pernah lama mengalami pengalaman menjadi bagian dari gerakan-gerakan ini, tapi dia bisa move on. Ya. Setelah dia move on, keren banget. Yang paling penting justru adalah walaupun Anda punya kiai atau ustadz atau ulama yang Anda anggap cocok dengan Anda, jangan sekali-kali merendahkan ulama atau tokoh atau kiainya kelompok lain. Keagamaan, jangan tertipu dengan dalil. Dalil itu bisa dipermainkan. Sebagaimana pasal di dalam hukum positif itu bisa dipermainkan oleh para lawyer. Gini, dalil itu tidak akan membuat orang menjadi menerima posisi kamu. Sekarang saya tanya, berapa banyak orang Islam yang masuk Islam karena perdebatan? Karena tweet war misalnya, apakah ada orang masuk Islam karena tweet war? Kan tidak ada orang yang menyatakan dirinya murtad itu kan nggak ada. Kecuali kalau memang dia kecuali kalau orang itu sudah secara eksplisit atau memang sudah punya niat memang keluar dari Islam. Ya. Tapi yang kebanyakan itu sedikit, yang kayak gitu sedikit sebetulnya. Yang paling banyak yang terjadi adalah orang yang murtad itu adalah dianggap murtad oleh orang lain. Orang yang disebut kafir itu sebetulnya dikafirkan oleh orang lain itu. Oke. Bukan dia kafir tapi orang lain menganggap dia kafir itu. Jadi bedakan ya. Orang kafir dengan orang yang dikafirkan. Kalau orang dikafirkan itu artinya dia dikafirkan oleh orang lain. Dia sendiri tidak merasa dirinya kafir. Ya. Malah dia merasa ya ini sesuatu yang saya anggap benar dan inilah Islam yang saya yakini. Seringkali orang-orang yang dikafirkan orang lain itu malah Islamnya sebetulnya mendalam. Oh, ya. Kenapa? Karena biasanya orang yang dikafirkan itu adalah orang-orang yang terjadi dalam kenyataan sehari-hari ya. Umumnya orang yang dikafirkan adalah orang yang punya pemahaman tertentu tentang Islam yang beda dengan orang lain. Oke. Artinya dia punya berislamnya tuh serius dia. Ya. Jarang orang yang tidak punya posisi apapun tentang Islam, ya dia Islam hanya warisan saja dari orang tua. Dia tidak punya pendapat apapun, ya diem. Itu kayak nonton bola nggak ada tim yang didukung itu. Orang seperti ini pasti nggak pernah dikafirkan. Ya kan karena nggak punya posisi, nggak punya pendapat, apa yang mau dikafirkan. Betul. Biasanya orang dikafirkan karena dia punya pendapat. Dan orang yang punya pendapat biasanya karena dia berislam dengan sungguh-sungguh. Jadi berbahagialah orang-orang yang dikafirkan. Ada yang pernah dikafirkan di sini? Karena yang dikafirkan itu biasanya orang yang engage dengan agama dengan sungguh-sungguh, punya passion. Kalau yang nggak punya passion apa-apa ya nggak akan dikafirkan karena nggak punya pendapat. Tapi ini soal pengkafiran ini ya, ini saya ingin memberikan perspektif yang berbeda. Ya. Orang-orang yang suka mengkafirkan orang lain atau sok merasa paling benar sendiri dan menghakimi orang lain itu pada satu sisi sebetulnya orang-orang semacam ini juga sedang berproses beragama. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang bercerita kepada saya bahwa dia punya adik yang bergabung dengan kelompok yang seperti ini, yang suka menghakim-hakim ini. Nah, adiknya ini Islam dari sejak lahir Islam ya, bahkan sebelum lahir pun sudah Islam duluan dia. Adiknya ini bilang kepada kakaknya bahwa saya itu seumur-umur jadi orang Islam itu baru sekarang saya merasa Islam beneran. Islam itu terasa masuk ke dalam diri saya. Selama ini Islam itu kayak datar-datar saja. Begitu saya masuk ke kelompok ini, Islam itu terasa banget. Jadi kayak menjadi
Islam dengan masuk golongan seperti ini bagi dia itu betul-betul eye opening, membuka mata dia. Nah sebetulnya pada tingkat personal ya, menjadi muslim seperti ini itu kadang-kadang itu perjalanan orang bersangkutan untuk mencari jati diri. Banyak orang yang mengikuti gerakan-gerakan seperti ini, pada akhirnya di ujungnya dia sadar ini salah, tapi begitu dia sadar, kesadarannya itu mendalam sekali sehingga dia menjadi orang yang menjadi pribadi baru yang mencerahkan orang-orang lain. Itu banyak sekali. Saya menemukan contoh-contoh orang yang dulunya pernah memasuki fase ini, begitu dia sudah keluar, itu menjadi orang yang pandangan keislamannya cemerlang, menarik dibanding orang yang tidak pernah memasuki gerakan ini. Jadi kadang-kadang menjadi muslim yang pernah memasuki fase seperti ini, itu kalau dia berhasil melewati, berhasil move on, itu akan menjadi orang yang keren. Daripada yang nggak pernah, kalau nggak pernah mengalami fase ini, itu menjadi muslimnya datar-datar saja. Begitu dia pernah, contoh yang paling bagus, saya sebut by name karena orangnya nggak keberatan akan saya sebut. Siapa? Saya akan sebut nama, salah satu contoh ya. Ada anak muda perempuan yang sekarang ini terkenal, namanya Kalis Mardiase. Oh, Mbak Kalis. Ya, tahu kan? Ada nggak? Jangan-jangan orangnya di sini nggak ada ya? Ada di grup Komuji. Di grup Komuji ada Mbak Kalis. Kalis Mardiase itu dulu pernah bergabung dengan kelompok ini. Dan dia pernah lama mengalami pengalaman menjadi bagian dari gerakan-gerakan ini, tapi dia bisa move on. Setelah dia move on, keren banget. Saya juga pernah kenal seseorang, tahu Gus, dulunya keras banget, liberal gitulah, keras banget, kesana kesini, wah hajar sana hajar sini. Setelah mengenal tasawuf itu, waduh sejuk gitu, enak gitu ya. Saya tahu udah orangnya kayak gitu. Boleh sebutin namanya? Namanya boleh disebutin? Boleh nggak Gus? Oke, udah mungkin Gus. Tadi masih ada pertanyaan indikator katanya. Indikatornya apa itu benar dan salah itu? Ya, nggak berani ya. Gimana Gus tentang indikator? Tadi ada pertanyaannya Mas Andi itu indikator saya benar mungkin salah itu, indikator benar dan salahnya itu apa? Berdasarkan dalil-dalil yang kita kuasai atau gimana tuh Gus? Menurut saya menentukan kriteria benar dan salah, apalagi dalam masalah agama itu nggak mudah sekali ya. Ada dua level orang muslim. Kalau Anda orang yang memang mendalami ilmu agama dalam hal ini Islam, Anda mendalami dalam dan mempelajari betul ya, Anda mungkin sampai kepada satu kesimpulan bahwa ini yang benar, itu bisa. Tapi kan sedikit sekali orang yang punya waktu untuk itu. Biasanya orang yang dikategorikan muslim adalah orang muslim kebanyakan. Nah, kalau Anda muslim kebanyakan kayak saya dan Anda semua ini kan kita muslim kebanyakan ya. Kalau kategorinya adalah kita ini muslim kebanyakan, maka kebenaran itu adalah kebenaran berdasarkan pendapat tokoh yang kita merasa cocok ya. Misalnya saya merasa cocok dengan misalnya Profesor Quraish Shihab. Ya sudah kita pegangi saja, itulah yang benar. Karena Anda nggak punya waktu untuk menginvestigasi, mencari ini itu, riset segala macam ya, kita nggak ada waktu. Ya sudah, makanya dalam hukum Islam itu ada satu kaidah. Orang awam itu tidak punya madhab. Al-ami la madhabalahu. Maksudnya apa? Orang awam itu tidak bisa disebut bermadhab karena bermadhab itu artinya Anda mengikuti satu pemikiran, mengerti dalilnya, mengerti argumentasinya karena Anda membaca. Kalau Anda mengikuti sesuatu yang itu datang dari guru atau profesor Anda, itu Anda nggak bisa disebut sebagai bermadhab. Ya Anda mengikuti pendapat orang lain yang Anda merasa cocok itu. Nah makanya itu memilih tokoh dalam Islam secara tepat itu penting banget. Penting banget saudara-saudara.
Karena kita ini kategorinya kebanyakan. Kita bukan pada posisi kita bukan pada posisi making decision. Menentukan ini yang benar karena kita mungkin nggak punya kompetensi. Karena Anda nggak punya kompetensi, carilah orang yang kompeten, Anda merasa cocok, ikuti dia. Nah, mencari tokoh agama yang tepat bagi orang muslim itu penting banget. Serius, penting. Begitu Anda salah pilih itu bisa fatal. Jadi pilihlah tokoh agama yang suara dan pendapatnya itu lebih sesuai dengan akal sehat Anda dan nurani. Jadi kita pakai nurani dan akal sehat kita, ya. Tapi kita tidak bisa yakin betul bahwa ini pasti benarnya. Jadi ketika Anda mengikuti seorang tokoh, Anda tetap harus memakai ilmunya Imam Syafi'i. Tokoh saya benar mungkin salah, tokoh kelompok lain salah tapi mungkin benar. Karena kita orang kebanyakan, yang kita ikuti adalah tokoh itu. Jadi tetap ilmunya tadi Imam Syafi'i itu relevan. Baik, Gus, ini boleh kasih komentar dikit nggak? Gus, ini nih menarik soalnya, karena tadi saya sempat ngobrol sama teman-teman bahwa seorang muslim itu saya pernah dikatakan bahwa kita harus memilih seorang imam gitu, seorang tokoh atau ustadz lah gitu, karena itu yang akan dipertanggungjawabkan nanti di alam kubur kita gitu. Nah, bicara tentang tema kita kali ini, tadi kan Gus juga bilang pilih aja yang cocok sama kita dulu, tapi kita juga harus pakai mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi bisa jadi ada kesalahan yang kita terima dari tokoh yang kita pilih. Nah, itu berarti tandanya kita jangan sampai kita menutup diri untuk berkaca dari tokoh yang kita yakini tersebut, atau maksudnya kita harus membuka diri juga kepada tokoh yang lain. Kita harus membangun keberanian untuk membuka pendapat dari ustadz yang lain, apa gimana? Ya itu ya, jadi sambil kita mengikuti tokoh yang kita anggap cocok dengan kita, ya, kita juga tidak boleh menutup dari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh tokoh lain itu yang mungkin saja juga benar, ya. Tapi menurut saya bukan itu yang paling penting. Yang paling penting justru adalah walaupun Anda punya kiai atau ustadz atau ulama yang Anda anggap cocok dengan Anda, jangan sekali-kali merendahkan ulama atau tokoh atau kiainya kelompok lain. Ya. Jangan sekali-kali, itu bahaya sekali karena kecenderungan sekarang ini adalah orang itu hanya bisa menghormati kiainya. Tapi dia tidak menghormati kiainya golongan lain, itu berbahaya. Karena walaupun kiai kelompok lain itu pendapatnya tidak kita sepakati, tapi bagaimanapun dia kiai. Dan di dalam Islam itu ada konsep begini ya, al-ilmu nurullah, ilmu itu adalah cahaya Tuhan. Jadi orang yang berilmu itu ada cahaya Tuhan di situ. Makanya kalau ada, kenapa orang disebut sebagai alim atau ulama? Karena dia berilmu. Nah kalau orang berilmu itu Tuhan menaruh cahaya di situ. Mungkin cahayanya kita nggak suka, karena kita suka cahaya yang warna biru atau kuning atau merah, yang itu warnanya misalnya coklat, kita nggak suka. Ya nggak apa-apa, tapi apapun itu adalah cahaya Tuhan di situ. Jadi jangan membenci kiai, ulama atau ustadz kelompok lain. Enggak sepakat boleh, ya, enggak sepakat enggak apa-apa, tapi merendahkan apalagi memaki ulamanya atau kiainya kelompok lain itu betul-betul jangan, ya. Kita harus ini protokol penting dalam beragama ini, ya. Bagus. Protokol beragama di era medsos. Ya. Yaitu jangan merendahkan kiai, ulama, ustadznya golongan lain. Meskipun kita tidak setuju ya. Sekalipun kita nggak setuju. Bagaimanapun orang berilmu itu adalah ilmu. Dan ilmu itu cahaya Tuhan. Makanya saya orang NU, tapi saya tidak mau merendahkan ulamanya kelompok lain yang mungkin saya nggak cocok. Saya nggak berani. Apalagi kalau orang NU, ulama lain itu misalnya kita anggap sebagai keturunan Nabi, wah udah nggak berani kita. Nggak berani kita, bisa kualat itu. Kalau kita misalnya mendengar satu pendapat tentang masalah keislaman yang sama sekali nggak masuk akal ya, apakah kita diam saja itu? Saya tidak menyarankan bahwa
tadi dengan mengatakan bahwa kalau Anda tidak punya ilmu, Anda tidak usah berbicara, mending diam saja, itu bukan berarti bahwa Anda tidak boleh men-challenge atau mendebat atau mengajukan argumentasi balik terhadap orang yang berpendapat dalam masalah keislaman yang sama sekali nggak masuk akal. Cuma Anda jangan men-challenge dia dengan menggunakan bahasa agama. Karena kalau Anda menggunakan bahasa itu, mungkin Anda akan mudah di smash balik atau dikalahkan oleh dia. Tapi gunakanlah bahasa kemanusiaan. Ya. Nah, bahasa kemanusiaan itu bukan bahasa yang ditolak dalam agama Islam. Ya. Karena Islam sama sekali tidak menolak aspirasi kemanusiaan kita. Karena kemanusiaan itu bagian integral di dalam keislaman itu. Artinya kalau ada orang mengajukan satu pendapat di dalam agama yang berlawanan dengan kemanusiaan, itu harus kita challenge. Ya. Tapi karena Anda nggak punya kompetensi di dalam dalil-dalil keagamaan, ya Anda nggak usah men-challenge pada tataran itu, karena nanti akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Tapi challenge dia, kita debat dia dengan menggunakan argumentasi kemanusiaan. Misalnya saya ambil contoh ya. Contoh yang vulgar sekali adalah ISIS. Ya. Anda nggak bisa, kalau Anda nggak punya pengetahuan keislaman yang cukup, ya men-challenge atau mendebat tindakan ISIS, tentu Anda nggak akan bisa menggunakan argumentasi keagamaan. Karena orang-orang ISIS ini, mereka menggunakan dalil keagamaan yang sangat canggih sekali. Tapi challenge atau debat mereka dengan menggunakan argumentasi kemanusiaan. Apapun yang mereka lakukan itu jelas berlawanan dengan kemanusiaan. Dan ini menurut saya juga pesan penting ya. Belum tentu tindakan itu kalau diberikan dalil keagamaan yang bertumpuk-tumpuk, dengan sendirinya dia menjadi benar. Misalnya, contoh yang paling bagus adalah ISIS. Orang ISIS itu ketika menerapkan hukuman dengan cara membakar orang, itu sebelum mereka mengeksekusi hukuman ini, itu sudah mengumpulkan sejumlah teks keagamaan yang berlapis-lapis. Tetapi kita tahu, dalil-dalil yang mereka kumpulkan itu tidak bisa menyelamatkan mereka. At the end of the day, atau at the beginning of the day, bisa dua-duanya, tindakan mereka sebetulnya sama sekali nggak masuk akal secara kemanusiaan, dan dengan sendirinya Islam tidak akan mungkin mengesahkan tindakan itu, walaupun kamu memobilisasi dalil Quran hadis sebanyak apapun. Jadi saya menganjurkan Anda juga, terutama kepada orang-orang yang gampang sekali menggunakan dalil keagamaan, jangan tertipu dengan dalil. Karena dalil itu bisa dipermainkan. Sebagaimana pasal di dalam hukum positif itu bisa dipermainkan oleh para lawyer. Maka dalil keagamaan juga bisa ditwist ya. Dan itu banyak sekali contohnya. Jadi menurut saya dalil itu, nah makanya ini yang menarik ya. Saya karena saya tumbuh menjadi orang muslim itu dalam lingkungan muslim tradisional di pesantren, itu mendakwahkan Islam itu tidak menggunakan dalil, tapi menggunakan contoh. Jadi berikanlah contoh yang positif, orang merasa tertarik, simpati, lalu orang itu ikut saja. Karena dalil itu tidak akan dalil itu tidak akan membuat orang menjadi menerima posisi kamu. Sekarang saya tanya, berapa banyak orang Islam yang masuk Islam karena perdebatan? Karena tweet war misalnya, apakah ada orang masuk Islam karena tweet war? Saya yakin nggak ada orang masuk Islam karena tweet war. Karena kalah argumentasi dalam tweet war lalu ya sudah.
Saya masuk Islam karena saya kalah argumentasi. Ya, ya. Orang yang kalah argumentasi itu sakit hati. Ya, betul. Bener nggak? Ya, ya, ya. Kalau nggak pernah tweet war, nggak pernah merasakan. Saya sering kali tweet war. Orang kalau kalah dalam perdebatan itu akan sakit hati. Kalau sakit hati, nggak mungkin dia bisa menerima kamu. Ya. Karena itu dalam Islam itu perdebatan itu sebetulnya nggak dianjurkan. Ya. Termasuk tweet war itu nggak dianjurkan itu. Bid'ah itu. Ya itu sekedar untuk menambah follower aja. Jadi orang tidak akan menerima posisi moral kamu atau kebenaran yang kamu yakini karena dalil-dalil yang kamu jejalkan kepada dia. Biasanya orang itu menjadi percaya kepada kamu karena kamu bertindak tepat dan baik dan itu membuat dia simpati kepada kamu. Makanya ya, ini kembali kepada Mbak Alin tadi, pada akhirnya argumentasi itu ada batasnya. Anda challenge boleh, tapi jangan habiskan hidup Anda untuk men-challenge orang lain. Ya nanti nggak kerja-kerja. Nanti seharian kita ngurusin tweet saja itu. Ya kerjanya itu. Ya kerjanya itu. Kecuali kalau kerjanya itu lain lagi ya. Jadi pada akhirnya ya, Anda men-challenge ya sudah. Gini, dulu saya itu waktu masih muda ya Pak. Sekarang udah tua Gus? Sedikit tua sedikit ya. Waktu saya masih muda dulu saya itu kepengen sekali menundukkan tanda kutip orang lain dengan argumentasi saya. Ya. Saya tahu itu. Iya, pasti orang tahu yang mengikuti Twitter saya dari tahun 2010 sampai sekarang ya. pasti tahu itu. Tapi pada akhirnya ini ada kata-kata yang bagus dari sufi besar dari Turki namanya Jalaluddin Rumi. Oh, kata Rumi, waktu saya masih muda, saya ingin mengubah dunia. Ya. Ketika saya mulai agak dewasa sedikit, saya akhirnya sadar dunia nggak mungkin saya ubah. Lalu saya membatasi ambisi saya hanya ingin mengubah keluarga saya. Ya. Begitu saya tua, menjelang mati, saya sadar mengubah keluarga pun susah juga. Akhirnya saya batasi lebih kecil lagi, saya ingin mengubah diri saya sendiri. Jadi kadang-kadang pada diri kita ada ambisi juga untuk membuat orang lain menerima posisi kita atau pendapat kita ya. Dengan memobilisasi argumentasi macam-macam. Tapi pada akhirnya argumentasi itu ada batasnya. Dan jarang orang itu terima posisi kita karena argumentasi. Kalaupun terima dia malu. Ya. Karena kita kalahkan dia. Ya. Karena itu sejarah orang masuk Islam dalam sejarah Islam 14 abad itu jarang orang masuk Islam karena kalah perdebatan. Kebanyakan orang masuk Islam, terutama di Indonesia, itu karena orang yang mendakwahkan Islam ke Indonesia itu para sufi-sufi yang tidak berdebat. Ya dia menjalankan ajaran Islam yang dia yakini benar, yang simpatik ya, lalu orang tertarik, dia masuk. Ya. Sebagian besar begitu. Tentu ada saja kasus-kasus yang berkecualian ya. Tapi gambar besarnya pengislaman di mana-mana ya, mungkin kecuali di daerah Arab dulu yang melalui penaklukan militer ya. Karena masanya, tapi setelah itu perkembangan Islam itu terjadi bukan karena orang kalah debat. Tapi karena contoh-contoh positif yang dicontohkan orang itu. Dan ini yang menurut saya perlu kita lakukan. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang suka menyalah-nyalahkan begitu ya kita challenge saja, menghakimi ya. Tapi ya sudahlah kita challenge selesai, dia mau percaya ya silakan, enggak juga enggak apa-apa. Tapi yang penting we made our case. Kita sudah menunjukkan sikap kita pendapatnya seperti ini. Karena saya dulu waktu masih muda itu nggak cukup itu saja, saya kepengen mengalahkan dia. Ya. Kalau bisa dia setuju dengan pendapat saya. Kalau misalnya butuh debat selama seminggu ya saya layani. Ya. Berhari-hari kita tweet war terus akhirnya nggak sempat. Istri saya sempat sengsara karena itu dulu.